Pagi itu raja masih di tempat tidurnya. Dengan mata yang masih tertutup, dia hendak memeluk Sania yang biasa tidur di sampingnya. Namun saat itu tangan raja hanya menyentuh kasur dan bantal. Karena merasa Sania tidak ada, raja pun akhirnya membuka matanya dan melihat ke sekeliling kamarnya mencari istri kesayangannya itu. Hari itu adalah hari libur, jadi raja tidak ke kantor. Setelah mandi seperti biasa, semua sudah disiapkan Sania untuknya. Raja merasa sangat bersyukur karena Sania kini kembali bersamanya. Saat raja keluar dan menutup pintu kamarnya, tak jauh darinya Mustafa pun melakukan hal yang sama. Mereka bertemu pandang dan saling melempar senyuman. Raja menunggu Mustafa yang sedang berjalan ke arahnya. Saat Mustafa di sampingnya, Mustafa langsung menyenggol bahu raja sambil menaikkan alisnya, lalu mereka tertawa bersama. Lalu keduanya berjalan menuju dapur. Di sana raja melihat Sania sedang sibuk menyiapkan sarapan. Diam-diam raja mendekati Sania dan memeluknya dari belakang dan mencium pipinya. Tentu hal itu membuat Sania sedikit terkejut, namun tetap tersenyum kepada suaminya raja. Karena merasa malu dilihat orang, Sania berusaha melepaskan pelukan raja. Saat raja berbalik, tiba-tiba semua orang melihatnya dan tertawa bersama, kecuali Mustafa yang hanya diam melihatnya. Raja jadi malu dan berkata, "Apakah ada yang lucu?" Lalu adiknya berkata sambil melirik Mustafa, "Bukan lucu, Kak, tapi ada yang terbawa perasaan. Sepertinya dia akan segera menyusul." Lalu mereka kembali tertawa. Kali ini Mustafa yang merasa malu. Sarapan sudah siap, lalu mereka pun duduk untuk makan bersama. Sania mengambilkan makanan di piring raja. Kemudian Mustafa tidak mau kalah. Dia pun memberikan piringnya kepada Sania untuk diisi makanan. Lalu ibu raja berkata, "Mustafa anakku, kapan kamu juga akan menikah?" Mustafa berkata, "Doakan saja ibu, agar aku bisa segera menyusul raja." Setelah makan, Sania, ibu, dan adik raja sibuk merapikan peralatan makan. Lagi-lagi raja mencium pipi Sania lalu keluar. Raja menemui Mustafa yang sedang duduk di pinggir kolam renang. Lalu raja berkata, "Ada apa? Apa kamu sedang memikirkan perkataan ibu?" Ibu memang selalu seperti itu, karena dia ingin melihat anak-anaknya bahagia di masa tuanya. Lalu Mustafa berkata, "Sekarang aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan dulu." Raja melihatnya dan berkata, "Kalau kamu punya pacar, bawa saja dia ke sini. Kenalkan kepada ibu. Pasti ibu akan senang." Mustafa berkata, "Sayangnya, aku tak setampan dirimu, jadi tidak ada wanita yang mau denganku." Raja tersenyum dan berkata, "Jangan begitu. Siapa bilang kamu tidak tampan?"
Aku rasa kamu dan Aksai Kumar tak jauh berbeda. Mustafa melirik Raja dan berkata, "Terima kasih banyak sudah menghiburku." Raja merangkulnya dan berkata, "Kenapa bingung? Kan ada Lastri." Mustafa menyenggol Raja hingga dia hampir saja jatuh ke kolam renang dan berkata, "Apa tidak ada yang lain?" Raja kembali berkata, "Lastri tidak buruk, dia gadis yang baik. Dia hanya sedikit besar dan gelap." Mustafa tersenyum dan meninggalkan Raja. Kemudian Raja mengejar dan merangkulnya lalu berkata, "Bagaimana kalau kita main game saja untuk mengisi liburan kita ini? Masalah jodoh, serahkan saja pada ibu, pasti dapat yang terbaik." Setelah bermain cukup lama, mereka mendengar suara azan zuhur. Lalu mereka segera mengakhiri permainan dan berlari ke masjid yang tak jauh dari rumah mereka. Setelah pulang dari masjid, Raja dan Mustafa masuk ke kamar masing-masing. Raja melihat Sania sedang bersandar di atas tempat tidur sambil membaca sebuah buku. Raja langsung memeluk Sania dan bersandar di dadanya. Melihat tingkah suaminya, Sania membelai wajah Raja dan kembali fokus melihat bukunya. Karena merasa tidak dihiraukan, Raja menggoda Sania dengan mencubit-cubit pipi, hidung, dan dagu Sania dengan pelan. Namun usaha Raja itu masih belum berhasil. Lalu beberapa kali dia mencium pipi Sania. Kemudian Sania membalas mencium kening suaminya itu dan kembali fokus membaca bukunya. Karena merasa tidak dihiraukan, Raja merebut buku Sania dan menaruh buku itu di atas meja dekat tempat tidur mereka. Sania berkata, "Apa yang kamu lakukan? Ceritanya lagi seru." Raja tidak mengatakan apapun. Dia langsung merangkul tubuh Sania dan melemparnya ke atas kasur. Sania menjerit, "Au!" Raja kemudian menindih tubuh dan mencium bibirnya. Sementara di kamarnya, Mustafa seperti sedang memikirkan sesuatu. Pandangannya jauh entah kemana. Apakah dia benar-benar galau memikirkan perkataan ibu raja, atau dia sedang memikirkan hal yang lain?